3, 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mendukung pengambilan keputusan, informasi keputusan dan manajemen. Jenis informasi yang dibutuhkan oleh pengambilan keputusan di suatu perusahaan berhubungan langsung dengan tingkat pengambilan keputusan manajemen dan jumlah struktur dalam situasi pengambilan keputusan yang mereka hadapi. Selanjutnya adalah tren pendukung keputusan. Penggunaan sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan telah menjadi salah satu fungsi utama penggunaan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi pada perangkat keras maupun perangkat lunak seperti komputer pribadi dan internet mempercepat pertumbuhan sistem informasi. Selanjutnya adalah sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi interaktif untuk manajer dan profesional bisnis selama proses pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan bergantung pada model dan database karena sumber daya sistem yang Sistem informasi geografis. Sistem informasi geografi atau GIS dan sistem visualisasi data atau DVS adalah kategori khusus dari DSS yang mengintegrasikan grafis komputer dengan fitur DSS lainnya menggunakan database geografis, data kompleks interaktif 3 dimensi untuk membangun dan menampilkan peta dan bentuk geografi lain seperti tabel grafik yang mendukung keputusan distribusi geografi orang dan sumber daya lain. Sistem manajemen pengetahuan. Bagi banyak perusahaan, portal informasi perusahaan adalah masuk ke intranet perusahaan yang berfungsi sebagai sistem manajemen pengetahuan mereka. Itu sebabnya portal seperti disebut portal pengetahuan perusahaan dengan vendor mereka. Dengan demikian, portal pengetahuan perusahaan memainkan peran penting dalam membantu perusahaan menggunakan intranet mereka sebagai sistem manajemen pengetahuan untuk berbagi dan menyebarkan pengetahuan dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis oleh para manajer dan profesional bisnis. Selanjutnya adalah season 2, teknologi kecerdasan buatan dalam bisnis. Yang pertama adalah bisnis dan kecerdasan buatan. Yang ketiga adalah kecerdasan buatan atau AI, merupakan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan disiplin ilmu seperti ilmu komputer, biologi, psikologi, linguistik, matematika, dan teknik. Sistem pakar, salah satu aplikasi yang paling praktis dan diimplementasikan secara luas dari kecerdasan buatan dalam bisnis adalah pengembangan sistem pakar dan sistem informasi berbasis pengetahuan lainnya. Sistem logika fusi. Sistem logika fusi menerapkan AL kecil dalam bisnis. Topik serius. Logika fusi adalah metode penalaran yang menyerupai penalaran manusia, memungkinkan perkiraan dan kesimpulan dan data yang tidak lengkap atau ambigu, bukan mengandalkan hanya pada data. Algoritma genetika. Yang pertama, penggunaan algoritma genetika adalah aplikasi kecerdasan buatan. Yang kedua adalah algoritma genetik adalah sangat berguna untuk situasi di mana ribuan solusi yang mungkin dan harus dievaluasi untuk menghasilkan solusi yang optimal. Virtual reality adalah realitas simulasi komputer. Virtual reality adalah daerah yang berkembang pesat dari kecerdasan buatan yang memiliki asal-usul dalam upaya untuk membangun lebih alami, realistis, multi-draw, antarmuka manusia dan komputer. Yang terakhir adalah intelligent agent. Agen kecerdasan semakin populer sebagai cara untuk menggunakan kecerdasan buatan dalam perangkat lunak untuk membantu pengguna menyelesaikan berbagai jenis tugas dalam e-bisnis dan e-commerce sebagai pengganti perangkat lunak untuk pengguna akhir atau proses yang memenuhi kebutuhan atau kegiatan lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.